keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, cita-cita Muhammadiyah dapat dirujuk dari tujuan utama organisasi ini sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Cita-cita tersebut berlandaskan pada keinginan untuk yang pertama, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang hidup berdasarkan ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, membawa kemajuan dan pembaruan dalam Islam. Muhammadiyah memiliki semangat tajdid atau pembaruan, yakni memperbarui cara berpikir umat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menyimpang dari ajaran pokok Islam. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan sejahtera. Melalui amal usaha seperti sekolah, universitas, rumah sakit, dan layanan sosial, Muhammadiyah bercita-cita menciptakan umat yang cerdas, sehat, dan mandiri. Yang keempat, menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah berperan sebagai pelopor dakwah yang menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Yang kedua, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam dipahami sebagai agama yang menyeluruh atau kafah dan bersumber murni dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Berikut adalah pokok-pokok keyakinan Islam menurut Muhammadiyah. Yang pertama, Islam sebagai din al-hadarah atau agama peradaban. Islam bukan hanya urusan ibadah ritual, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik dalam bingkai nilai-nilai Islam. Yang kedua, tauhid sebagai inti ajaran. Muhammadiyah menekankan bahwa inti ajaran Islam adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Ini menjadi dasar untuk menolak segala bentuk syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafah. Yang ketiga, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk memahami dan mengamalkan Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, bukan dari tradisi atau taklid buta. Yang keempat, Islam sebagai rahmat bagi semesta. Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat dan kebaikan untuk seluruh alam atau rahmatan lil alamin, termasuk dalam keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan umat manusia. Yang kelima, berbasis pada ijtihad dan pembaruan atau tajdid. Muhammadiyah mengembangkan pemahaman Islam secara dinamis melalui ijtihad dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Tujuannya adalah agar Islam tetap relevan di berbagai zaman. Ringkasan dalam kalimat, Islam menurut Muhammadiyah adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir untuk menjadi petunjuk hidup yang lengkap dan menyelamatkan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, berikut adalah ringkasan pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam 4 bidang utama, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah, sebagai mana dijelaskan dalam pedoman resmi seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah atau singkatan dari MKCH, dan Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah atau PHIWM. Yang pertama, akidah atau keimanan. Pemikiran. Muhammadiyah menekankan tauhid murni, keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara atau syirik. Menolak segala bentuk tahayul, bid'ah, dan khurafah atau TBC yang dianggap mencemari kemurnian akidah Islam. Akidah harus berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
bukan tradisi atau warisan leluhur tanpa nalar kritis. Gerakan dakwah mencerahkan tentang tauhid dan pelurusan keyakinan masyarakat. Pendidikan Islam yang memperkuat fondasi akibat anak-anak dan remaja melalui sekolah, pengajuan dan media dakwah. Yang kedua, ibadah. Pemikiran ibadah yang sah adalah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Menolak tambahan dalam ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, atau bisa dikatakan sebagai bid'ah dalam ibadah madhah. Menggunakan pendekatan ijtihad tarjih untuk menyikapi perbedaan fikih dengan toleransi dan keilmuan. Gerakan penyusunan tuntunan ibadah Muhammadiyah sebagai pedoman praktik ibadah, menguatkan praktik ibadah yang benar melalui masjid, majelis taklim, dan pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, akhlak. Pemikiran akhlak adalah cermin iman dan ibadah yang benar, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, dan kesederhanaan. Akhlak mulia juga mencakup hubungan baik dengan alam, makhluk hidup, dan lingkungan sosial. Gerakan pembinaan akhlak melalui pendidikan formal atau sekolah atau madrasah Muhammadiyah dan non-formal seperti pengajian, kegiatan remaja dan komunitas. Program pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai-nilai moral Islam. Yang keempat, muamalah duniawiyah atau urusan duniawi. Pemikiran muamalah duniawiyah mencakup urusan sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan budaya yang tidak bersifat ibadah madhah. Selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka bersifat mubah atau boleh dan bisa dikembangkan. Mengedepankan kemajuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Gerakan pendirian amal usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, koperasi, dan bank syariah. Keterlibatan aktif dalam isu sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan pembangunan sosial. Ya, baik teman-teman sekalian yang menyaksikan, mungkin hanya itu penjelasan saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.